benar, sudah memahami, sudah paham maksudnya cara tinggal. Jadi selagi kita nggak salah ya berani aja emang ya. Iyalah berani itu. Kenapa kita takut? Takut karena salah, berani karena benar. Nah itu pokoknya. Kalau di bagian suci begitu. Karena kalau kita benar itu ya biasa saja. Jangan takut-takut. Sampai kita minder. Misalnya takut. Ya nggak bisa lah. Biasa saja. Walaupun berani secara biasa. Jangan sampai meminderkan diri pribadi sendiri. Tapi kalau orang yang punya ilmu kebal itu kayak mana itu hukumnya? Wah, hukumnya itu ini, menurut pendapat saya, orang yang mempunyai ilmu kebal itu sudah jelas kalau nggak syirik dia ini berdosa juga bagi dia kalau dia tidak memegangnya dengan secara sempurna. Itu senjata misalnya, ataupun daripada apa saja yang dapat dari diri pribadi dia dalam ilmu pengetahuan. Itu banyak cara. Dugaan kita seandainya nggak kejangkau daripada kita mau kita jangkau, nah inilah. Tapi yang setahu kita saja yang kita jangkau, ya insya Allah semuanya itu namanya ya aman-aman saja, selamat saja. Bermengalir apa adanya. Iya nggak? Tapi kalau orang-orang yang punya keahlian lebih itu dari mana asal? Semisal kan ada orang tua-tua dulu itu kan, Oh iya. misal ada maling nih, Nah dia tahu. nah dia tahu malingnya itu siapa, padahal dia ini di dalam rumah saja. dia Orang maling itu ya di luar, dia tahu. Nah itulah sekarang perasaan di dalam hati diri dia itu. Nah ini ada petunjuk, seakan-akan ada berisi wahyu, perasaan dia di dalam diri dia, dalam batin dia itu berkata-kata, ini ada orang namanya itu yang tidak benar perbuatan ini. Nah dia mendasarkan daripada apa arti kepercayaan dia, apalagi dia ingin daripada dia ya sebenarnya pada yang maha kuasa, taat segala perintah. Kita ada petunjuk, dia jelas berkata-kata di hati kita bahwa itu benar. Nah, dengan kenyataan perasaan itu nyata. Ada info ini lain versi juga itu. Nah itu infonya. Jadi orang yang caranya begitu harus ini
forward daripada penatip dia. Dia harus bisa menahan. Kalau dia sudah artinya kelewatan, ya nggak benar juga. Nah, membawa moral kita yang artinya enggak nanti. Menuduh lah ya. Nah, Menuduh. Firasat buruk gitu ya. ya perasaan buruk. Jadi Kita biar harus kuat. kita harus nahan itu buat meyakinkan perasaan kita itu ya. Nah, itu harus kuat. Kalau dia artinya keterlaluan. Itu banyak ini namanya itu ujinya. Iya, iya. Uji diri pribadi kita. Jadi Ada kalau yang enggak diduga-duga, ada yang duga. Iya. Ada yang kelihatan betul, tetapi kita nggak tahu. Nah itu padahal kurang baik. Kita sudah tahu caranya. Nah, Tapi kalau gerak itu yang spontanitas itu tanpa kita sadari kayak gitu, gimana? mana Gerak tanpa kita sadari gitu. firasatnya itu. rasanya? Enggak, misalnya kita jengkel sama orang misalnya. Nah, Terus kok tiba-tiba kita tanpa kita sadari kok berucap yang nggak enak, tapi kan itu tanpa kesadaran kita kan gitu benar. Benar itu harus kuat. Kuat kita di batin kita itu harus kuat. Menahannya. Yang susah itu kan menahan amarah itu. Nah, jadi kita ngambil dengan secara kesimpulan saja. Orang itu bicaranya menurut saya, tapi belum tentu juga artinya tersalah dia, tersangka dia. Apanya tersangka saya atau tersangka dia? Nah begitu saja di hati kita. Jangan kita merasa artinya perasaan itu artinya terbawa daripada dia. Nah, kita misalnya memberikan ini tanda-tanda dengan dia itu yang kurang baik, ya itu sudah jelas namanya nggak ketahan gitu. Gitu ya. Jadi kita artinya dengan secara diam dan diplomasi saja. Oh iya, dia berkata artinya dari perasaan, mungkin juga benar, mungkin juga enggak. Gitu. Begitu kan saja. Kalau kita kuat betul ya diam saja. Tapi di masa mana kita artinya ada peluang waktu, kita pikirkan nih apa dari kawan tadi, kita renungkan sendiri. Nah itu mau mencari daripada tujuan kata-kata dia tadi. Saya berprinsip gitu. Ini mau nanya ini, Mam. Kan kalau kata orang-orang lingkungan itu di belakang di bambu-bambuan itu ada istana gaib, itu benar nggak, Mam? Ada istana, Nah, kata dia. istana gaib makhluk halus kayak gitu nah. Ya berkemungkinan juga. Ada juga berkemungkinan benar, ada juga ya kemungkinan tidak. Itu cuman artinya ibaratnya itu bisa kita percaya nggak percaya. Nah, dengan kita tanggap langsung ya benar misalnya. Kalau menurut Mamang sendiri benar adanya nggak itu, Mam? Di Enggak belakang. juga, enggak juga. Saya sudah jelas misalnya di belakang rumah kau itu ini ibu katanya ada begini-begini atau istana ataupun ada makhluk halus misalnya, itu misalnya pemberian begini sudah penjelasan. Ya kita ini dulu, kita koreksi dulu yang sebenarnya. Oh ya bermungkin saja ada. Nah begitu saja kita tanggapi. Jangan nggak mau kita tangkap betul, nggak ada. Kalau ini bohong ini, nggak usah. Cuman kita tanggapi ya berkemungkinan lah mungkin. Tapi kita lihatlah nanti. Nah gituin aja.
kita misalnya itu ini, nah saya siap dua novel satu, sepul, hati-hati di jalan, kenapa? Ya hati-hati aja. Oh iya, nah jalan. Oh. Nah di situ ada perasaan kita. Oh iya, ada tadi kawan yang merasa sendiri, tapi tanpa ada, tapi benar ada. Nah sekali waktu dia datang, ada betul. Ataupun cara-cara artinya info dia itu dengan cara ini saja, artinya diplomasi saja dengan kita. Tapi kelihatannya ya sudah ada daripada gejolak apa yang sangkanya. Kalau sangka atau perasaan kita nggak bisa kita dengan secara langsung, kita diam. Nah, setelah ada artinya tanda-tanda bagi diri kita, nah baru kita bicarakan. Nah ada apalah tadi kira-kira terjadinya. Nah gitu itu kalau saya. Tapi yang enggak sadaran kalau bagi saya pernah itu ponak sendiri, dia dengan cara kelihatannya memang baik, tapi perasaan kita, tingkah kita, dia kurang baik, dia ini anak buah ini kenapa, kita suara tinggi sudah. Tak tahu dia yang benar. Nah itu yang nggak enak, seharusnya begitu. Allah ya. Bang itu yang di cara membedain ini aja langsung aja lah. Cara membedain nafsu sama bukan itu gimana, terus itu nafsu kalau menurut diri pribadi itu semua baik kan, ininya ininya baik, ini baik, tapi kan itu kan munggunya kan kita kan nafsu. Nah, kita memilih nafsu yang baik bukan nafsu itu gimana? Misal contoh, contohnya gini aja, Wirita misalnya kita dikir itulah ya, lupain aja. Dikir itu kan semua kan baik kan ya, tapi di dalam itu tuh info itu tuh semua tuh ada semua gitu. Misalnya cukup mencukupi di dalam JG. maksudnya ada semua maksudnya. Terus yang dipengen itu ya cuman satu, yang penting berjalan terus. Jangan terus yang ini ada lagi yang ini nongol lagi yang ini kan gitu. Nah itu tuh cara menyikapinya gimana? Oh jadi ini pikir itu ada berapa macam misalnya yang masuk. Misalnya 25 misalnya tuh. Pikir 25 artinya. Nah, kita pikir masuk 25 buruk baik sehingga misalnya banyak buruk atau banyak baiknya, misalnya seandainya kita dalam zikir itu, nah, kita jangan ngambil langsung sekali masa datangnya dia, datangnya di hati, di hati kita. Oh ini, itu caranya. Jangan kita ambil semua, dia nggak kuat ya? nggak kuat, payah kita nanti nggak kuat. Sudah jelas. Jadi infonya apa itu Sa? Yang kali datang
tek gitu, nah itu gitu. Nah itu yang itu yang baru kita artinya kita ketahui. Itu nggak sesuai, bukan diambil sesuai dengan kebutuhan kita nggak? Bisa juga, tetapi kalau nggak tepat. Nah, kalau nggak tepat, tapi kalau itu tepat namanya dia sudah dek ya di kita. Ah ini kena ini. Itu misalnya nggak ada, terus kita pengen mengadakan, itu timbulnya nafsu bukan? Dari dulu nafsu itu ada yang nafsu birahi, ada yang nafsu biasa baik-baik, gitu kan. Tapi kalau memang dia nantinya kosong itu kan kita takutnya kan kita nggak mengisi kan gitu. Iya. Nah, bingungnya di situnya kan. Tapi kalau kita mengisi timbulnya nafsu. Iya. Tapi kalau kita nggak mengisi, nah gimana kan gitu toh. Pengennya kita kan mengisi kan gitu. Jadi sisi lain kita mau mengisi itu ada info misalnya 3. Nah kita tuh mau ngambil yang mananya kan gitu. Apa sesuai kebutuhan kita, apa menurut apa langsung yang datang dengan tek kayak gitu kan. Misalnya kalau emang dia nggak datang kan gitu, kita Iya. pengen kan datang kan gitu, Iya. kita pengennya mengisi kan, tapi dia tuh nggak mau mengisi kan gitu. Jadi kita nggak pengen mengambil Yang mana lah? yang mana kan gitu. Kalau kita mau mengambil itu kan ininya berarti nafsu, kalau mau mengambil kosong kan gitu toh. Iya, kosong. Itu makanya itu makanya di hati kita itu sampai kayak ini, apakah bertepatlah daripada sasaran apa yang kita harapkan dari hawa nafsu kan? Kalau dia bertepatan, oh berarti benar sesuai daripada dia yang datang di hati kita bertepatan tadi, berkesimpulan artinya benar. Kalau dia ngisi, kalau dia nggak ngisi, oh iya berarti kurang berserahasian, begitu, kurang berserahasian, ataupun dia cuman biasa saja, lapas saja, Iya. lewat saja, nggak apa-apa. Berarti asal perhitungan yang dek di hati kita itu dapat kita ketahui, kita pahami, dia melewat saja molos. Kita takutnya kalau dia artinya dek isi, nah kurang baik. Nah itu yang ketiganya, yang kurang baik inilah Nafsu. itu yang kita takutkan. Makanya dibikin kaki dulu tuh